SPG adalah singkatan dari Syarat Pramuka Garuda, yaitu merupakan syarat-syarat kecakapan yang harus ditempuh atau dipenuhi oleh seorang pramuka untuk mencapai persyaratan tertentu sebagai Pramuka Garuda. Untuk memperoleh tanda Pramuka Garuda atau TPG, peserta telah melalui ujian-ujian dan disematkan dalam upacara pelantikan. Seorang yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai Pramuka Garuda dan berhak untuk mendapatkan TPG, tanda Pramuka Garuda. Syarat-syarat Pramuka Garuda. Yang pertama, syarat Pramuka Garuda untuk siaga dapat ditempuh oleh Pramuka Siaga Tata. Yang pertama, menjadi contoh yang baik di pendidikan siaga, di rumah, di sekolah, atau di lingkungan. Pergaulannya sesuai dengan isi dari Dwi Satya dan Dwi Dharma. Telah menyelesaikan SKU tingkat siaga tata. Memiliki TKK untuk pramuka siaga setidaknya 6 macam dari 3 bidang TKK. Dapat menunjukkan hasta karya buatan sendiri minimal 9 macam dengan menggunakan sedikitnya 3 macam bahan. Pernah mengikuti pesta siaga minimal 2 kali, dapat membuktikan dirinya sebagai penabung yang rajin dan teratur. Dan yang terakhir, dapat mempertunjukkan kecakapannya di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya. SPG untuk penggalang dapat ditempuh oleh pramuka penggalang terap. Seorang penggalang ditetapkan sebagai Pramuka Garuda jika telah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan. Pergaulannya sesuai dengan isi Trisatya dan Dasa Dharma. Yang kedua, telah menyelesaikan SKU tingkat penggalang terap. Memiliki TKK untuk pramuka penggalang sedikitnya 10 macam dari 3 bidang TKK. Sedikitnya 1 macam TKK tingkat utama dan 2 macam TKK tingkat madya. Dapat menunjukkan hasta karya buatannya sendiri setidaknya 10 macam dengan menggunakan sedikitnya 5 macam bahan. Pernah mengikuti jambore, perkemahan bakti, dan lomba tingkat. Dapat membuktikan sebagai penabung yang rajin dan teratur. Dapat menjalankan salah satu cabang olahraga, misalnya atletik, renang, senam, bela diri, gerak jalan, atau cabang olahraga lainnya. Telah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Yang ketiga, SPG penegak dapat ditempuh oleh pramuka penegak laksana dengan syarat-syarat. Yang pertama, menjadi contoh yang baik di gugus depan, di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan. Pergaulannya sesuai dengan isi dari Trisatya dan Dasa Dharma. Memahami Undang-Undang Dasar 1945. Telah menyelesaikan SKU tingkat penegak laksana, memiliki TKK untuk pramuka penegak sedikitnya 10 macam dari 3 bidang TKK, sedikitnya 1 macam TKK tingkat utama dan 3 macam tingkat madya. Sedikit-dikitnya sudah 3 kali mengikuti pertemuan-pertemuan pramuka untuk golongan penegak, baik itu di tingkat rating, cabang, daerah, nasional, ataupun internasional. Tergabung dalam satuan karya, dapat menyelenggarakan suatu proyek produktif yang bersifat perorangan atau bersifat bersama sesuai dengan satuan karya yang diikutinya. Dapat membuktikan dirinya sebagai penabung tabanas yang rajin dan teratur. Dapat mempertunjukkan kecakapannya di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya dan membantu menyelenggarakan pertunjukan kesenian. Dapat menjalankan dan memimpin salah satu cabang olahraga yang dipilih. Dan yang terakhir, pernah ikut serta dalam kegiatan memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan pembangunan masyarakat di lingkungannya. Yang keempat, SPG Pandega dapat ditempuh oleh pramuka Pandega dengan syarat-syarat menjadi contoh yang baik di gugus depan, di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan. Pergaulannya sesuai dengan isi
Trisatya dan Dasadharma. Memahami isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Telah menyelesaikan SKU tingkat Pandega. Memiliki TKK untuk pramuka Pandega sedikitnya 10 macam dari 3 bidang TKK, sedikitnya 1 macam TKK tingkat utama dan 3 macam tingkat madya. Dan yang terakhir, minimal sudah 3 kali mengikuti pertemuan-pertemuan pramuka untuk golongan Pandega, baik itu di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional, atau internasional. Hak dan kewajiban. Seorang pramuka yang telah memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda berhak untuk ditetapkan sebagai pramuka Garuda dan berhak menerima serta mengenakan tanda pramuka Garuda. Untuk menghargai usaha yang sungguh-sungguh, maka pemberian tanda pramuka Garuda kepada yang berhak dilaksanakan dalam suatu upacara dilakukan oleh ketua kuartir yang bersangkutan atau wakilnya. Untuk gugus depan gerakan pramuka di luar negeri, pemberian tanda pramuka Garuda dapat dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Pemerintahan Republik Indonesia setempat selaku Kamabigus. Seorang pramuka yang menerima tanda pramuka Garuda berkewajiban 1. Menjaga nama pribadi dan meningkatkan kemampuan agar tetap dapat menjadi teladan, baik itu bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya. Yang kedua, mendorong, membantu, dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda. Cara menguji syarat pramuka Garuda. Tim yang diangkat oleh ketua kuartir terdiri dari pembina satuannya, pembina gugus depan, andalan, orang tua, dan tokoh masyarakat setempat. Khusus untuk gugus depan di luar negeri, tim penguji dapat diangkat oleh ketua majelis pembimbing gugus depan.